Artinya peran-peran ini kalau kita membuat mereka tahu bahwa sebagai seorang follower dalam konteks sebagai bagian anggota organisasi, mereka harus tahu perannya terhadap atasan itu apa. Nah, kalau setiap orang bisa menunjukkan peran ini, orang yang di bawah kan akan melihat kan. Nah, sehingga akhirnya orang di bawah juga merasa akhirnya, oh ternyata berperan dalam sistem sebagai follower itu seperti ini. Nah, itu yang mencoba menjadi kajian saya selama ini. Saya perhatikan kok cuma ngurusin leader doang ya. Nggak kasihan kali yang di bawah ya. Tambah stres nanti leadernya ya. Nah, itu yang jadi kajian, jadi pemikiran saya seperti itu. Mungkin sepintas seperti itu, Mas. Ya, oke. Menarik, Bu Eko. Untuk saya tidak lanjuti, saya jadi tergelitik dengan pertanyaan berikutnya dari question roads yang disampaikan oleh Bu Novi, yaitu apakah kemudian kalau anak buah kita, follower kita hebat itu sebenarnya pemimpinnya nggak perlu hebat ya? Atau gimana sih peran menyandingkan dua peran yang tadi Bu Eko bilang bahwa ternyata follower itu 80% loh, leader cuma 20%. Tapi bisa nggak misalnya leadernya pas-pasan lah, yang penting followernya hebat-hebat gitu, mungkin nggak kali gitu? Gimana pengalaman Anda? Jadi kalau kita lihat sebenarnya follower dan leader itu nggak bisa dipisahkan, Mas. Gitu ya. Leader ada itu juga karena ada follower kan. Kalau sendiri kan nggak mungkin disebut leader juga. Iya. Follower ada juga karena leader, karena ada yang mimpin mereka. Jadi adalah sebuah peran yang saling saling terkait. Saling terjalin. Nah, saling terjalin dengan sebuah tujuan yang sama, punya common purpose yang sama. Cuma perannya beda. Itu yang digalakkan. Tadi kalau Mas sampaikan bahwa terus kalau begitu atasannya pas-pasan, leadernya yang hebat, boleh juga, nggak apa-apa. Tapi yang harus diingat, leader-leader yang hebat ini dalam perannya kan dia bervariasi. Kalau leader-leader hebat ini follower hebat ini tidak bisa dikoordinir oleh seorang atasan, mungkin technical dia nggak terlalu tahu. Tapi dia bisa mengkoordinir, ya jalan dong. Jadi peran itu harus dipahami. Sebenarnya kita berperan sebagai apa di saat ini? Atau sebaliknya tadi Mas bilang, kalau leadernya hebat Bu, terus anak buahnya biasa-biasa atau memble-memble, ya bisa jalan juga, bisa. Tapi atasannya kan mesti kerja keras tuh. Mencuci terus kan? Gitu ya. Nah, saya ambil contoh seperti ini misalnya Mas. Saya adalah supervisor. Berarti saya punya anak buah kan, staff. Saya punya atasan, manajer kan ya. Nah, pada saat saya kepada staff saya berperan sebagai leader. Setuju ya? Jadi bagaimana saya mengarahkan mereka, saya ngajarin mereka, saya target mereka, saya marahin mereka, itu adalah peran saya sebagai seorang leader. Tapi dalam posisi tertentu, saya punya atasan manajer toh. Nah, saat saya bertemu dengan manajer saya menjalankan sebagai followernya dia. Saya memahami maksudnya bapaknya ini apa, saya diberi tugas apa sama bapak saya sebagai manajer ini. Saya harus mesti ngelaporin apa ke beliau, saya harus bertanggung jawab apa ke beliau. Kalau beliau punya masalah saya harus bantu apa. Nah, jadi ada dua peran di sini yang berbeda tampaknya kan. Tetapi sebagai siapapun kita, saya harus tahu peran saya. Kapan saya bertindak sebagai follower, kapan saya bertindak sebagai leader. Karena kalau kita selalu bertindak sebagai seorang leader, kita lupa kita punya kita punya atasan loh. Nah, porsi ini yang biasanya tidak berimbang dilakukan. Oke. Bu Novi, kalau dari Bu Novi sendiri seperti apa tanggapannya? Menyimpulkan kembali dan dari yang disampaikan oleh Bu Eko, bahwa kalau di sini kita ngelihat peran pengikut atau follower dan peran sebagai pemimpin. Jadi kita tidak melihat itu sebagai sebuah jabatan gitu ya. Tetapi peran yang harus kita jalankan sebagai bagian dari sistem seperti itu. Jadi ini peran yang interaktif dan kemudian membutuhkan, meskipun sebagai follower kita harus punya kompetensi atau syarat-syarat tertentu menjadi seorang follower yang baik seperti itu demi tercapainya sebuah tim. Jadi saya melihatnya seperti itu Mas Aldi. Garis yang tadi disampaikan Bu Eko dan sepemahaman saya dari pengamatan yang saya rangkum dari penjelasan Bu Eko tadi. Ya, artinya memang antara follower dan leaders ini memang
adalah komplimen ya, saling melengkapi begitu ya. Iya, dan nggak mungkin bisa dipisahkan kata Bu Eko dan tadi ini ya. lebih ke bukan jabatan lah kayak gitu. Kita nggak melihatnya sebagai jabatan, tetapi ngelihat sebagai peran kita. Jadi karena peran ya berarti tadi itu ketika kita sebagai follower ya harus jadi follower yang baik. Follower yang baik itu apa? Yang mereka paham terhadap tugasnya, tanggung jawab terhadap apa yang menjadi kewajibannya seperti itu. Terus kemudian kita juga harus kompeten kayak gitu kan. Kita nggak hanya ngikut aja seperti itu. Saya ngelihatnya seperti itu karena dengan kita bersikap seperti itu, maka ketika kita menjadi leader, maka kita bisa istilahnya berempati lah, ngelihat gitu bahwa oh harusnya itu seperti apa mereka bertindak gitu, sehingga kemudian kita bisa menularkan apa yang sudah kita lakukan sebagai follower tadi kepada orang-orang yang ada di bawah tim kita. Oke. Saya balik ke Bu Eko. Bu Eko. Iya Pak. Ya kalau saya katakanlah saya mewakili seorang pemilik perusahaan, saya seorang business owners gitu ya. Mana yang lebih memudahkan saya? Saya mencari pemimpin yang hebat, kemudian pemimpin ini saya tugasi mencari anak buah yang oke, atau sebenarnya kalau saya modalnya dari followers yang oke, anak buah yang oke dulu, nggak apa-apa nanti pemimpinnya bisa cari yang biasa-biasa aja. Mana yang lebih menguntungkan dari sudut pandang seorang pemilik bisnis, Bu Eko? Kalau saya melihatnya seperti ini, Mas. Kalau saya menjadi seorang pemilik bisnis, saya pengen punya bisnis baru. Kan saya cari orang kan ya. Saat saya mencari orang, pada umumnya kita akan mencari orang di level atas dulu. Sehingga nanti peran mencari orang di level selanjutnya itu diberikan kepada dia. Kepada dia, betul. Artinya tanggung jawab itu diberikan pada si orang baru yang level atas tadi. Ya. Tetapi dalam sebuah bisnis ini, kalau saya adalah sebagai kepalanya sendiri, saya pengen buat bisnis baru, saya sendiri yang jadi kepalanya, mau nggak mau, saya akan cari orang di level bawah. Nah, jadi sebenarnya tergantung dari kita sekarang posisi kita sebagai apa. Kita mau menyerahkan bisnis ini pada orang lain, sampai mulai atas sampai bawah, atau kita yang mau ngerjain sendiri. Nah, kalau kita ngerjain sendiri, tentu kita cari orang yang di level bawah kita kan. Bawah, betul. Nah, tapi satu hal yang pasti, dalam sebuah organisasi itu akan selalu dimulai dari atas dulu. Karena nanti baru diturunkan ke bawah menjadi peraturan, ketentuan dan sebagainya seperti itu kan. Jadi sebenarnya yang dipegang pertama itu adalah yang di atas, karena dia sebagai kata kunci dan sebagai pemegang target, sebagai pemegang policy itu dulu. Nah, baru kemudian kita breakdown ke bawahnya. Seperti itu, Mas. Ya, adakah perbedaan mendasar ketika kita semua sekarang ada di posisi krisis seperti sekarang ini, Bu Eko? Terkait dengan peran leader follower, peran leader follower ini. Terima kasih. Jadi memang siapa sih sekarang yang nggak kena krisis ya? Betul. Jadi anggaplah dalam sebuah perusahaan ada atasan, ada bawahan, semua kena krisis. Karena krisis ini dampaknya tidak hanya pada di level atas atau level bawah, tapi semua kena. Nah, sebenarnya menghadapi musuh yang sama, kita semua punya peran yang sama. Dalam kondisi seperti ini, kalau peran atasan menghadapi kondisi krisis, mungkin saya tidak perlu bahas banyak karena sudah banyak dibahas di luar. Tetapi kita sebagai orang di level bawah, sebagai anggota, sebagai follower, kita pertama harus tahu dulu sasaran utama perusahaan itu apa sih. Tentu kita dapat dampak. Pada saat saya mendapatkan misalnya sebuah perlakuan yang tidak baik atau tidak nyaman dari atasan saat ini karena kondisi krisis, paling gampang deh. Kok tiba-tiba sekarang ada policy kerjaku cuma 2 minggu ya, seperti itu. Kenapa sih kok saya ada policy disuruh dari rumah tuh kerjanya? Atau paling ekstrim, kenapa sih kok gaji saya harus dipotong? Kenapa THR saya kok dicicil seperti itu ya? Kalau saya menanggapi sebagai saya sebagai karyawan, itu nggak enak banget gitu ya. Bos ini enaknya banget sih, gitu ya. Nah, nggak apa-apa, silahkan, itu hal pribadi. Tetapi kalau saya mau melihat lebih luas lagi, kita harus bertanya, kenapa perusahaan melakukan ini? Ada pertimbangan apa? Apa dampaknya terhadap dan sebagainya. Maka kita akan tahu bahwa sebenarnya dilakukan perusahaan ini bukan sedang mematikan kita, tapi perusahaan sedang berusaha untuk memperpanjang umur hidup dia, kan gitu kan? Umur hidup dia itu diperpanjang dengan cara apa? Berbagai hal di-minimize. Karena sekarang inputnya atau yang dijual itu nggak sebanyak yang dulu kan? Kita mau paham itulah. Perusahaan bisa memberikan kita gaji penuh, semua bisa, tapi resikonya apa? Umur perusahaan nggak bisa panjang, kita kena aturan pemerintah kan nggak boleh kerja, nggak boleh kumpul-kumpul banyak, begitu kan ya salah satunya. Kita harus jaga jarak, kita kena semua itu. Tapi makanya umur perusahaan nggak panjang. Nah, itu kan by practice, Mas. Ya. Tetapi by teoritis sebenarnya ada juga beberapa persyaratan sebenarnya kalau kita pengen menjadi follower yang baik itu ada. Salah satunya saya ambil yang paling
mudah ya, paling mudah diingat mungkin itu teman-teman. Ada salah seorang ahli yang namanya Ago, dia menyampaikan bahwa seorang follower yang baik itu adalah seseorang yang punya kompeten dan proaktif dalam menjalankan instruksi serta mendukung usaha atasan. Atasan di sini juga termasuk sistem dan aturan ya, dalam mencapai tujuan organisasi. Artinya, seorang follower yang baik itu pertama harus kompeten, yang kedua harus proaktif. Kalau dua-duanya itu nggak ada, dia cuma yes man, itu bukan follower kalau menurut saya. Asal ngatut ya itu ya. Nah, dengan kata kunci yang di belakang jangan lupa, dalam rangka mencapai tujuan organisasi, melalui, mematuhi, menjalankan, bekerja sama dengan atasan dia. Jadi artinya, kalau kita nggak tahu follower itu apa, yo pokoknya yes man, wah itu yang kita harus hati-hati. Karena follower dalam sebuah organisasi itu bukan orang yang asal diambil, dicomot ya. Masuknya pun juga dipilih, diseleksi, di training, di screening gitu kan. Berarti ada sebuah peran yang diharapkan dari dia sebenarnya. Demikian Mas. Oke, Bu Novi sekarang. Gini, peran anggota atau follower itu adalah sesuatu yang kritikal kalau dari hasil diskusi kita tadi. Dan kenapa dikatakan penting? Karena mereka ini menjadi salah satu yang mendapatkan efek dari munculnya, terutama kalau tadi dibahas kondisi krisis saat sekarang. Karena mereka orang yang kena dampaknya gitu kan, orang yang kena efeknya. Sehingga dengan jumlah orang yang besar ini, kalau mereka ini punya kompetensi yang baik sebagai follower tadi, maka sebenarnya akan lebih mudah untuk kita ini melakukan tindakan yang tepat ketika kita sedang mengatasi krisis ini, gitu. Jadi artinya dengan jumlah yang banyak dan mereka ini orang yang kena dampak, dengan kriteria sebagai follower yang baik ini tadi, maka sebenarnya krisis ini akan lebih mudah ditangani, seperti itu. Jadi bagaimana sekarang kita ini sebagai leader saat ini adalah bagaimana memerankan mereka ini supaya mereka bisa menjadi follower yang baik. Follower yang baik bukan hanya mereka yang ikut, tetapi mereka yang punya istilahnya mereka juga kritis gitu ya. Mereka punya judgement atas keputusan yang diambil atau hal-hal yang sedang terjadi saat ini gitu ya. Artinya mereka bisa ikut memikirkan, mengevaluasi, memikirkan dampak jangka panjangnya untuk mereka, seperti itu. Kemudian mereka ini juga orang yang harusnya juga dalam kondisi menjadi follower itu artinya gini, banyak hal yang sebenarnya leader itu belajar menjadi leader yang baik ketika bisa menjadi follower yang baik. Jadi salah satunya adalah, kalau yang saya rasakan adalah ego management. Gitu. Jadi bagaimana kita mengelola ego kita gitu. Kadang kita merasa oke, atau kita merasa hebat di salah satu bidang yang mungkin leader kita sedang melakukan sesuatu dan kita merasa hebat di sana. Tetapi untuk tadi kan Bu Eko juga mengatakan kita hidup dalam sebuah sistem. Jadi bagaimana kita mengikuti sistem, kemudian mengingatkan jika sistem ini tidak benar, kemudian membuat ini menjadi on the track gitu kan. Memberikan masukan tentang bagaimana yang seharusnya cara yang benar. Tapi tentunya dengan cara-cara yang baik. Jadi sebenarnya menjadi follower itu tidak lebih mudah daripada menjadi leader gitu, karena itu tadi kita juga butuh kemampuan-kemampuan yang meskipun kita ini menjadi follower, tetapi kita juga punya sikap-sikap independensi yang kita tunjukkan tadi gitu ya. Jadi independensi artinya bukan sakar PDW gitu ya, tetapi sikap-sikap tadi itu keterbukaan berpikir, terus kemudian kita bisa memahami kondisi, punya judgement yang baik, terus kemudian kritis seperti itu, terus kemudian juga tadi itu kemampuan kita mengelola ego kita sendiri ketika kita merasa bahwa yang berjalan ini tidak on the track, tetapi bagaimana kita bisa meredam gejolak ego pribadi tadi untuk kepentingan yang lebih besar. Gitu ya. Oke, baik. Bu Eko, saya break dulu ya. Monggo dimatikan, tidak apa-apa teleponnya, nanti kami hubungin kembali karena saya harus break ke iklan dan satu lagu. Nanti kita kembali bersama-sama ya. Terima kasih Mas. Ya, oke, terima kasih. Baik, sudah tersambung kembali dengan Bu Eko dan selain Bu Novi, sahabat Merkuri, untuk Anda yang baru bergabung di program ini, saya bersama di line telepon ada Dr. Maria Eko Sulistiawati MM Psikologi, Direktur PT Warma Trierindo.
Bu Eko? Ya. Ya, masuk ya Bu Eko ya. Monggo. Masuk Pak Eko. Selain Pak Eko, Bu Eko masuk Pak Eko gitu. Ya, oke, tadi kita sudah sempat ngobrol-ngobrol tentang bagaimana bagi dalam situasi seperti sekarang ini gitu ya, peranan dari seorang followers. Yang menarik juga itu adalah tadi kan kita sudah sempat ngobrol tentang kalau saya seorang pemilik usaha, saya pilih cari pemimpin atau cari followers. Bu Eko bilang tergantung pada seperti apa, mau membangun bisnis dan kita yang mengontrolnya, ya, atau kita serahkan ke orang lain gitu ya. Nah, sebenarnya kalau sebagai seorang pemilik usaha yang belum tahu gitu ya, mencari pemimpin dan kemudian membentuk tim follower ini lebih mudah yang mana, Bu Eko? Dua-duanya sebenarnya mudah kalau nemu orang yang tepat loh. Ya kalau itu ya sembayang doa, enggak usah apa-apa sudah. Benar. Tapi benar. Itu jawaban yang paling cespleng itu. Dalam kondisi normal, kalau saran saya cari kepala dulu. Cari kepala ya? Karena apa? Dia akan membantu untuk menentukan kira-kira kita butuh orang seperti apa sih, gitu kan ya. Jadi artinya nggak harus. Saya sebagai seorang shareholder misalnya, saya mau bikin bisnis, saya cari kepala dulu, atau kalaupun bukan kepala, bukan direktur, tapi orang yang saya percaya untuk mempersiapkan ini. Nah, baru nanti dari dia bisa akan bantu untuk membreakdown kira-kira butuh orang seperti apa ya, butuh anak buah jenis seperti apa ya, butuh bagian apa ya, nah, dan seterusnya itu dilakukan seperti itu. Kalau misalnya saya sudah punya kandidat beberapa orang yang pinter tapi dia kayaknya nggak punya kapasitas jadi kepala dia, tapi dia seorang ahli loh, teknis di bidangnya loh. Nah itu kita bisa jadikan masukan, diajukan untuk sebagai salah satu bagian dalam bisnis yang mau dibentuk tadi. Jadi tetap sebenarnya dibutuhkan pertama kali adalah orang-orang di level atas dulu, Mas. Di level karena atas, dia akan mulai dari merencanakan, menggerakkan dan memonitor kan, terutama merencanakan dulu kan. Nah itu dari situ sebenarnya. Kecuali kalau kita mau one man show di perusahaan kita sendiri gitu. Enggak ya. apa-apa, iya monggo saja. Ya, saya saja, jadi gitu yang mikirin, yang rencanain, yang ngapain ya silahkan saja monggo. Tinggal yang ada sama yang punya sama pegawainya gitu toh ya kalau itu. Iya, monggo. Enggak usah sistem-sisteman gitu. Oke, kita menghargai teman-teman yang sudah mengirimkan pertanyaan. Pak Bagus, selamat pagi. Dalam kondisi normal ada satu tim dalam perusahaan tidak maksimal dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dalam artian pekerjaannya tidak mencapai target. Apa yang harus dilakukan seorang leader pada tim seperti ini kalau dalam masa krisis seperti sekarang, tim itu juga terkena WFH. Apa kontrol yang harus dilakukan? Nah ini, ketika ketika timnya ini di WFH-kan gitu ya, dan kemudian ternyata dalam proses WFH itu ada bagian-bagian dari tim, ada follower-followers itu yang tidak bekerja maksimal, nggak perform. Gimana cara mengontrolnya dan apa sebaiknya dilakukan seorang pemimpin, Mbak Eko? Terima kasih, Mas. Jadi pertanyaan ini bukan yang pertama kali kita terima. Pada saat kita sudah di tengah-tengah WFH, baru banyak orang menanyakan, loh kok ternyata si A, si B itu nggak berprestasi. Nah, pertanyaan kita sebenarnya kita harus mulai dari awal dulu. Ketika saya membuat sebuah keputusan atau saya merencanakan untuk membuat orang itu WFH, saya tidak boleh hanya berpikir nanti cara WFH-nya kayak gini. Tapi saya juga harus memikirkan, bagaimanapun juga mereka kan anak buah saya. Tentunya kalau anak buah tentu, kenapa mereka jadi anak buah saya? Karena mereka harus melakukan tugas yang saya berikan. Pertama, ada perencanaan nggak? Sekalipun WFH itu, kamu diberi tugas apa? Satu. Kedua, kalau sudah pekerjaan kan mesti dikerjakan dan ada hasilnya, toh Mas. Nah, ada target yang diharapkan nggak selama WFH? Entah berupa dilaporkan, entah berupa dianalisa, entah berupa, itu ada nggak? Jadi itu sebenarnya harus disetting di awal-awal kita bekerja yang dilakukan oleh para kepala dulu. Nggak sekedar ada perintah WFH ya, mulai besok kamu masuk dari rumah. Kamu enggak, tetapi kita harus berpikir juga sebagai seorang atasan. Dengan dia di rumah kira-kira kerjaannya nanti bakal seperti apa ya? Kita bertugas apa lagi ya? Apalagi kalau dia bekerja dengan sistem itu nggak bisa dikopi di rumah. Tuh kan gimana? Repotan kan? Nah, itu yang pertama. Jadi butuh sebuah perencanaan dulu. Termasuk ada sebuah target-targetnya yang cukup jelas. Kenapa? Kalau ternyata dia di rumah tapi nggak ada target yang jelas, dia bisa berkelit macam-macam kan? Alasan paling gampang itu apa sih sebenarnya?
online-nya nggak bagus atau jaringannya nggak bagus. Itu paling gampang sekali jadi alasan. Untuk itu saya yakin sekarang kan udah banyak aplikasi ya Mas ya, untuk bisa mengisikan program-program itu. Misalnya saya mendapat masukan juga dari salah satu teman juga, ada program namanya Trello kalau nggak salah, misalnya di mana setiap sore jam 5 si staff tadi harus mengisikan outputnya apa hari itu. Kalau ada attachment-nya dilampirkan attachment hasilnya itu. Kalau dalam satu hari dia tidak melampirkan attachment tadi atau tidak ada laporan itu, dianggap hari itu dia tidak masuk. Nanti dapat kena konsekuensi apa lagi. Jadi itu salah satu kontrol yang paling simpel. Tapi justru dengan WFH ini yang paling keras sebenarnya tugas dari atasan loh. Karena dia mesti benar-benar meyakini mereka di rumah tetap juga kerja kan? Tetap juga kerja, betul. Iya, karena ada penghasilan yang kita berikan ke mereka kan? Nah itu tetap harus dikontrol. Tetapi kalau itu semua sudah terabaikan, tiba-tiba sekarang baru kita sadar, loh ternyata si itu aku nggak tahu disuruh online kok ya sulit, dihubungi nggak bisa, padahal kemarin itu belum. Nah, misalnya kita sudah tahu pada kondisi ini, kita harus berhenti sebentar, kita perbarui kebijakan bekerja lagi tadi, yuk. Berdasarkan kondisi ini, yuk kita bikin kesepakatan baru, yuk selanjutnya apa yang dilakukan. Jadi sebenarnya kontrol itu mudah kalau kita sudah merencanakan. Kalau nggak ada perencanaannya, tiba-tiba di tengah-tengah kok dia nggak rajin ya. Nah, kan karena kita di awal cuma menghimbau Mas. Kalau menghimbau kan boleh diturutin, boleh nggak? Betul. Iya kan? Karena kita perusahaan kan resmi. Mungkin itu yang bisa saya bantu sampaikan. Bu Novi, saya jadi ingat ketika Bu Novi bilang ya WFH itu ya bukan berarti diumbar loh ya. WFH itu kan harus dikontrol. Makanya nanti saya juga akan menanyakan, lah kalau misalnya kondisinya umbar-umbaran terusnya ada nggak ada, dia nggak ada pengaruhnya untuk kinerja perusahaan, mestinya ya dilepas aja ya mereka itu. Itu jawaban yang paling disenangi ya. Dari wajah nanti semua dipotong ya kan? Kan mending dikurangi orangnya tapi nggak dipotong gitu. Gimana Bu Novi? Iya, jadi tentunya WFH itu tadi sudah disampaikan bukan umbar-umbaran, juga bukan holiday gitu ya. Gitu, karena ada yang menganggap bahwa karena di rumah ya sudah saya bebas melakukan bebas tugas lah kayak gitu ya. Saya tidak harus melakukan tugas saya, ataupun kalau melakukan ya karena nggak ada yang mengontrol, maka ya sudah saya bisa melakukan dengan cara saya, apalagi kalau nggak ada target tertentu seperti itu tadi. Jadi memang tetap perlu kontrol sehingga kemudian ini tetap bisa efektif dijalankan. Seperti itu. Iya. Bu Eko? Iya, Mas. Ya, kita lanjut juga. Nah, tadi kan boleh nggak kalau kemudian saya juga menyampaikan sebenarnya WFH ini ada keuntungannya juga. Ini saatnya bikin rapot ini ya bagi para pemimpin ya. untuk ngerapoti anak buahnya masing-masing gitu ya. Yang nggak cocok ya diselesaikan aja gitu ya. Gimana pendapat Anda? Jadi artinya kalau saya ngeliat justru sebenarnya pada saat WFH atau pada saat kondisi seperti ini, kita benar-benar bisa melihat anak buah yang benar-benar hatinya pada perusahaan atau tidak. Nah, banter ya. Kenapa? Dalam kondisi perusahaan misalnya, kondisi krisis kan tentu mungkin pendapatan juga berkurang, gitu kan ya. Terus kemudian kita masih tetap mikirkan perusahaan atau gimana rasa kita, satu. Atau yang kedua, pada saat kita bekerja WFH, kita memang beranggapan bahwa tadi Bu Novi bilang umbar-umbaran begitu, ataukah malah kita justru lebih berhati-hati, berisiko, waduh, karena nggak di ini aku harus lebih hati-hati, karena nggak bisa langsung diskusi sering-sering, maka harus lebih benar kerjaanku. Nah, seperti itu. Atau yang ketiga, justru pada saat kita WFH, orderan nggak banyak, saya bisa ngerjain PR-PR yang selama ini mungkin nggak kepegang. Misalnya, dulu pernah mengubah prosedur nggak jadi, dulu pernah ada berkas yang belum lengkap, lampiran-lampirannya. Nah, kita punya waktu untuk beresin seperti itu sebenarnya. Jadi sebenarnya kita lagi diuji nih kalau kita di level follower ya. Apakah memang saya benar-benar bisa bekerja dengan benar dan bertanggung jawab, even tanpa pengawasan rutin, atau memang saya ya umbar-umbaran begitu tadi. Nah, itu yang sebenarnya bagi saya seorang follower, saya justru mendapatkan kondisi saya sedang ditantang sekarang ini. Ya, oke. Mudah-mudahan para followers tertantang ya. Baik, saya harus beri kembali ke iklan, tapi jangan ditutup teleponnya karena hanya 4 iklan. Nanti kita lanjut ya, Bu Eka ya. Oke, Bu Novi kita ke iklan dulu ya. Baik. Kita ke pesan-pesan dulu sebelum nanti kita lanjutkan kembali. Baik,
kita lanjutkan kembali dan Bu Eko. Selamat iya Mas. Ya, oke, terima kasih. Saya masih punya 2 pertanyaan dari Budian dan Ibu Mita. Saya ke Budian dulu ya. Sebagai seorang pegawai, saya senang juga dikenai WFH oleh perusahaan, meski harus mendapatkan pemotongan gaji. Yang ingin saya tanyakan, apa peran leader bisa disebut kurang bijak kalau di dalam manajemen perusahaan ada pegawai-pegawai tertentu yang mendapat perlakuan tidak sama dengan yang lain. Selalu. Saya dulu ya Mas. Ya. Saya jawab dulu biar gak lupa. Monggo, silakan. Oke. Terima kasih. Jadi kalau kita berpikir sebagai anak buah, bisa jadi kita anak buah lebih punya banyak waktu untuk memikirkan banyak hal dibanding atasan sebenarnya. Karena atasan cukup sibuk kan. Termasuk tadi yang disampaikan oleh Mas tadi bahwa kalau leader ternyata memberikan perlakuan yang berbeda bagi beberapa orang, apakah kita boleh bilang bahwa leader tadi nggak fair misalnya seperti itu ya? Saya punya satu cerita, ini mungkin teman-teman bisa pahami. Yeah. Suatu ketika ada sebuah klien yang dia pimpinan ini melakukan just in time. Just in time itu artinya semua itu adalah butuh 10 ya beli 10 dan sebagainya seperti itu. Nah, suatu ketika tiba-tiba atasan yang ada di luar negeri ini telepon pada pembelian di kantor. Tolong kamu beli material yang jumlahnya 4 kali dari material yang rutin dibeli tiap bulan. Kan kaget tuh. Artinya mereka kaget loh, kenapa kok beli? Nah, dia tidak menanyakan pada pimpinan tersebut, kenapa Pak harus beli 4? Tapi atasan terus mengatakan, pokoknya kamu harus beli 4, segera harus beli 4, gitu kan. Nah, akhirnya mereka yang di kantor ini pada bingung loh, kok kenapa sih beli 4? Padahal kalau beli 4 kali kapasitas, gudang nggak ada, maka kita harus cari gudang. Produksi berarti harus lembur berapa kali. Marketing maksudnya dan sebagainya. Mereka saya pada sebuah keputusan berpikir begini, bos ini kayaknya nggak fair ini, pengen ngancurin kita, gitu kan ya. Mereka gonjang-ganjing. Saya tahu kondisi itu, kemudian saya coba paksakan diri, telepon pada atasan yang waktu itu ada di luar negeri. Begitu saya telepon, saya mendapatkan sebuah jawaban. Begitu saya mendengar jawaban tadi, saya langsung percaya pada atasan tadi, membeli 4 kali bahan baku tadi. Nah, yang ingin saya sorotin apa sih sebenarnya? Kadang kita tidak cukup percaya dengan atasan kita, sehingga kita selalu mempertanyakan. Mungkin atasan kita bodoh, mungkin. Tetapi justru peran kita sebenarnya membantu beliau kalau dia bodoh, kan gitu kan ya. Karena dalam organisasi gimana secara formal tetap ada atasan. Nah, dari kasus saya tadi, ternyata saya baru tahu. Atasan meminta memberi 4 kali kapasitas karena pada minggu berikutnya ada kenaikan bahan baku yang harganya berkali-kali lipat. Dan kalau dihitung-hitung, kalau saya sekarang utang bank, saya beli bahan baku, saya bayarin bunga bank karena utang ini itu lebih untung, lebih kecil dibandingkan saya tetap kulaan satu bahan baku dan tiap bulan saya kulaan seperti kulaan lagi, oke. Nah, berarti artinya kan atasan berpikir panjang kan? Nah, ini yang sering kita tidak cukup bisa paham. Karena bagi saya tidak ada pimpinan yang ingin bisnisnya hancur, itu yakin saya. Ya, oke. Kemudian, tetapi yang kita tidak tahu adalah cara berpikir beliau-beliau biasanya. Terus kita ramesin dengan cara berpikir kita. Apalagi kita adalah orang-orang yang barisan sakit hati, yang tidak pernah ketemu, gitu ya. Ya. Nah, karena ini baik praktis sih Mas ya. Tetapi kalau by teori sebenarnya ada juga pandangan. Misalnya salah satu teorinya Blackshear, dia bilang bahwa kalau pengen menjadi anak buah yang baik, salah satunya adalah bahwa kita harus bisa mengesampingkan ego kita. Ego pertama yang harus diutamakan siapa? Ego kepentingan perusahaan. Ya, mungkin saat ini ada 5 orang yang dapat full gaji, tapi 6 orang yang lain gajinya dipotong. Kalau kita berpikir, pilih kasih tuh, kenapa kita nggak semua harus dipotong begitu ya, gitu kan ya? Kita harus tahu ada pertimbangan apa. Mungkin 2 orang tadi karena pekerjaannya memang benar-benar nggak bisa ditinggal. Mungkin ada penugasan khusus, mungkin ada yang lainnya. Nah, toh kita dipotong atau nggak dipotong, kita harus bekerja toh Mas. Nah, kalau kita melibatinya dengan rasa sudah tidak nyaman dan tidak percaya, ini nanti akan berbuntut pada hasil kerja yang tidak optimal juga. Akhirnya atasan punya bukti kan, nah lu kan kerja nggak bener kan? Nah, hanya karena sikap kita yang sudah mulai di awal tidak benar. Jadi sebenarnya kalau saya berpikir saya harus mencari tahu untuk Budian tadi, apa yang membuat atasan seperti itu. Kalaupun nggak dapat pertimbangan, itu bukan kewenangan kita kok untuk memberikan siapa yang dapat siapa yang enggak itu kan. Ngapain kita ribut gitu ya?
Kewenangan saya adalah bekerja dengan benar, sudah, itu aja. Baik, itu nasihat terbaik untuk Mbak Dian. Meskipun mungkin kasat mata Mbak Dian melihat bahwa ternyata dalam keseharian itu ada karyawan-karyawan memang kategorinya nggak tertib dalam menjalankan tugas. Sementara mungkin Mbak Dian yang tertib itu jadi ngiri, tapi sudahlah, kita nggak pernah tahu ya, karena rezeki nggak pernah tertukar gitu ya Bu ya. Tetap kita punya tanggung jawab tuh, kita kerjakan saja. Karena kita lagi diuji di situ kan. Gitu. Oke, baik. Luar biasa ya Bu Eko ini ya. Luar biasa loh. Bu Eko ini salah satu role model follower yang baik gitu. Iya. Tapi kan bukan tadi itu follower yang baik, mereka yang punya followership yang baik itu bukan hanya yang cuma ngikut aja itu. Makanya ketika menjadi direktur masih masih bisa menseimbangkan begitu ya. Betul. Luar biasa. Terima kasih. Satu lagi. Ada Ibu Mita. Apa bisa dikatakan berhasilnya satu tim karena faktor kedekatan dengan leadernya? Leader seperti apakah yang bisa disebut sukses atau berhasil membentuk tim yang handal? Monggo Bu Eko. Leader yang baik. Kita membentuk kita menunjuk seorang leader, kita menunjuk seorang direktur, kita menunjuk seorang manajer. Tujuannya satu sebenarnya. Supaya dia bisa mencapai target yang ditetapkan. Jadi kuncinya ukurannya satu. Sejauh target itu bisa dicapai, sebenarnya leader tadi berhasil, Mas. Cuman sekarang ada buntutnya sedikit. Keberhasilan itu kan tidak bisa hanya keberhasilan sesaat. Keberhasilan itu kan akan bulan ini berhasil, bulan depan, dan seterusnya kan. Nah, kalau kita mau keberhasilan itu selalu berlanjut, maka kita harus melihat yang menunjang keberhasilan ini siapa toh? Ya anak buah toh ya. Nah, artinya berarti leader tadi selain dia bisa membuat target tercapai, dia juga harus bisa membuat anak buahnya tetap bisa follow, tetap bisa mengikuti arahan-arahan selanjutnya supaya berikutnya juga tetap berhasil. Jadi harus bisa menjaga itu. Ya ukurannya hanya itu saja. Leader yang berhasil satu kalau dia bisa mencapai target yang ditetapkan. Kedua, kalau pengen lebih lama, pastikan komponen yang menunjang keberhasilan tadi juga diperhatikan oleh leader tadi. Oke, baik. Nanti yang terakhir saya akan bersama Bu Novi, tapi untuk Bu Eko pertanyaan terakhir saya, apa nasihat? Mungkin di luar sana banyak teman-teman seperti Bu Dian, seperti Bu Mita yang selalu bertanya-tanya, kenapa kemudian dia yang sudah merasa quote-unquote merasa bekerja lebih baik dibanding temannya, tetapi kok ya masih seperti itu, apa nasihat terbaiknya? Monggo silakan Bu Eko. Satu, terima kasih. Seperti halnya kita naik motor, kemudian ada di perempatan jalan ada lampu merah kan, mumpung nggak ada polisi, boleh nggak kita lanjut? Boleh toh? Nah, boleh saja, nggak apa-apa. Tapi ternyata kita lupa, kita lagi bonceng anak kita. Suatu ketika, waktu gede, anaknya udah umur 17 tahun dapat SIM, dia nyetir lampu merah, dia lanjut. Karena ingat mamanya gitu ya. Nah, terus dia ketangkep polisi kan, terus dimarahin ibunya kan harus bayar dan sebagainya. Kemudian dia bilang apa? Lo mama dulu kan boleh. Terus kita mau ngomong apa kita? Ya. Jadi sebenarnya kita tidak hanya ikut pada atas, tapi pada sistem yang berlaku. Kalau sekarang pemerintah bilang PSBB, sebaiknya kalau kita bisa tidak keluar rumah ya silahkan. Memang nggak harus tetap di rumah Mas, karena ada orang-orang yang masih bekerja ya, karena memang diharuskan ya, silahkan. Tapi ikuti protokol kesehatan. Nah kalau itu kita abaikan, toh di kampungku nggak ada yang kena corona, berarti aku nggak perlu pakai masker, ya silahkan, kan gitu kan ya. Tapi satu kata kunci, berarti kita tidak bisa mengikuti apa yang sudah ditentukan oleh pemerintah, kan juga atasan kita kan ya. Itu aja, satu ketika anak kita juga ngelihat, mama juga nggak pakai masker kok, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya skalanya cukup luas seperti ini. Jadi apa yang kita lakukan akan dilihat oleh orang lain dan mesti punya tujuan baik di akhirnya, hanya kita mungkin nggak tahu Mas kapan, itu aja. Iya, jangankan orang lain, apalagi Tuhan gitu yang selalu melihat apa yang kita kerjakan gitu kan. Matur nuwun Bu Eko. Sama-sama. Untuk waktunya. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol-ngobrol lagi nanti. Kalau kangen sama Merkuri minta ditelepon aja ke Bu Novi ya. Oke, terima kasih, selamat pagi ya Bu Eko. Ya, monggo, selamat pagi ya. Oke, sekarang ke Bu Novi, silakan dikomentari. Bu Dian, kemudian Mbak Mita atau Bu Mita. Jadi yang perlu saya sampaikan adalah kalau kita menjadi anggota sebuah tim, maka satu, berpandanganlah bahwa pekerjaan saat ini adalah penting, sehingga kita tidak selalu menunggu perintah gitu. Tidak menunggu perintah artinya kita ada di dalam sistem tadi dan kemudian kita mengikutinya. Pengalaman
lakukan peran Anda sebagai follower yang baik. Artinya tadi itu, satu, Anda tahu peran Anda dengan tugas Anda seperti apa, fungsi apa yang diharapkan, lakukan fungsi itu sebaik mungkin, seperti itu. Karena meskipun sekarang mungkin beban kerjanya sedang turun gitu ya. Beban kerja turun, tetapi sebenarnya pada saat ini kita ini tidak boleh menurunkan istilahnya kapasitas kita gitu loh ya. Jangan turunkan kapasitas kita. Menurunkan kapasitas itu bukan hanya terkait dengan beban kerja yang secara gampang terlihat itu melalui misalnya jam kerja atau jumlah pekerjaan yang sedikit gitu ya. Terus sering WFH di rumah, bukan seperti itu. Tetapi juga kemampuan kita untuk bersikap tadi itu menjadi follower yang baik. Bagaimana kita ini menjadi orang yang kritis, menjadi orang yang punya keberanian tadi mengingatkan hal-hal yang nggak benar. Kemudian juga punya work ethic yang baik seperti itu. Terus kemudian juga karena kita ini menjadi follower, maka kita ini juga harus punya sikap untuk bisa melayani orang lain. Ini tidak gampang, tidak semua orang bisa melakukan, dan juga ini tadi ego manajemen termasuk ketika tadi itu kita merasa bahwa kita melihat orang lain itu diistimewakan atau dianak emaskan dibandingkan kita gitu ya. Lakukan yang terbaik dengan apa yang Anda miliki gitu ya. Jadi karena kadang kita memang nggak bisa masuk ke dalam ranah yang bukan istilahnya kita punya kapasitas masuk ke sana. Jadi lakukan yang terbaik di tempat kita masing-masing, sehingga kemudian apa yang kita lakukan mungkin kalaupun tidak dihargai di sini, ketika ada kesempatan lain yang lebih baik, maka Anda secara kualitas itu tidak akan turun gitu ya, tidak akan turun. Anda tetap bisa digunakan, bermanfaat untuk organisasi lain yang membutuhkan kemampuan Anda yang lebih baik. Kemampuan bukan hanya kemampuan secara kompetensi, tetapi juga sikap-sikap kerja, keberanian tadi itu, keberanian yang membangun seperti itu, mengingatkan atasan dengan cara yang benar. Seperti itu. Kalau saya menanggapi dari beberapa pertanyaan tadi seperti itu. Dan sebagai follower, kalau misalnya gini, kita bisa menyebarkan cahaya. Artinya menyebarkan cahaya itu menularkan sesuatu yang baik gitu ya kepada orang lain, bisa melalui kalau ini menjadi lilin gitu ya. Jadi kita bisa menyebarkan cahaya, itu bisa menjadi lilin melalui dua cara, bisa menjadi lilin atau kita memantulkan cahaya kepada orang lain sehingga kemudian cahayanya menjadi lebih banyak seperti itu. Jadi kalau saran saya, kalau saat ini ya ini tadi, ketika Anda belum bisa berbuat lebih banyak lagi dan Anda sudah mencoba berbicara dengan atasan seperti itu, tidak perlu protes gitu ya, tidak perlu protes. Lakukan yang terbaik, karena ini nanti yang akan bisa Anda gunakan ketika ada situasi yang lebih baik dan Anda bisa mendapatkan kesempatan di tempat yang lain yang lebih baik tadi, yang lebih baik dari yang sekarang. Dari yang sekarang ya, oke. Dialog ini sekaligus kultum ya, karena ini bulan Ramadan loh, ya. Menjadilah lilin nih. Saya catat tadi itu, Bu Novi mengingatkan, jadilah lilin gitu ya. Jadilah lilin atau tadi itu cermin yang memantulkan cahaya gitu ya. Jadi artinya kita nggak usah bergerak yang macam-macam gitu, tetapi sikap kita yang kita lakukan itu bisa menjadi penerang buat yang lain. Penerang itu artinya orang mendapatkan insight, hal-hal yang benar gitu kan, mendapatkan motivasi dari apa yang kita lakukan. Seperti itu. Ya, intinya adalah selalulah optimal, karena mungkin perusahaan yang sekarang Anda bekerja itu belum bisa menghargai Anda seoptimal yang Anda lakukan, tapi percaya di luar sana banyak perusahaan lain yang sedang mengincar Anda begitu. Betul. Dan itu ketika situasinya membaik, pasti akan ada kesempatan itu. Akan ada kesempatan itu, karena rezeki nggak akan tertukar. Makanya ini talk show sekaligus kultum ya di bulan suci Ramadan ini. Terima kasih Bu Novi ya.